Kekuatan pukulan itu menembus langit seperti badai yang mengamuk, namun pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya membeku. Gerakan yang dia gunakan dengan seluruh kekuatannya, sebenarnya telah dihentikan oleh satu kepalan tangan. Itu benar, pria itu telah menggunakan satu tangan untuk menghentikan gerakan terkuatnya. Segera gelombang ketakutan muncul dari lubuk hatinya, menyebar ke seluruh tubuh Ling Yi. Melihat wajah pria yang sangat cantik itu setelah badai, dia membuka mulutnya dalam upaya untuk berteriak, hanya untuk menemukan bahwa tenggorokannya terasa seperti diremas oleh tangan yang tak terlihat. Ling Yi tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Ling Yi menarik napas dalam-dalam, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah lari. Ketika pikiran itu muncul, dia berbalik dan ingin melarikan diri saat itu juga, tetapi sesuatu yang lebih menakutkan sedang menunggunya. Pada saat ini tubuhnya terasa seperti terikat sepenuhnya, seolah-olah tali diikatkan di kakinya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mengangkat kakinya sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana pria itu melakukan semua ini? Tepat ketika Ling Yi mencoba memahami apa yang telah terjadi, sosok pria itu muncul di hadapannya seperti iblis, dan tangan maut dengan kejam melingkari lehernya. Hanya dengan gerakan ringan, seolah terbuat dari serat sederhana, lehernya terjepit menjadi seutas benang dan dengan retakan ringan itu lehernya patah begitu saja. Darah segar menyembur keluar seperti air mancur, menyebabkan pakaian merah pria itu tampak lebih jahat. Semua orang tercengang, reaksi mereka langsung ketakutan tak berujung mendominasi hati semua orang, dan beberapa bahkan tidak tahan dengan tontonan itu dan pingsan di tempat. Mereka telah melihat adegan berdarah yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka belum pernah melihat seseorang mematahkan leher sebelumnya, selanjutnya dia telah melakukannya begitu saja. Orang-orang yang mengira Qian Bei Ye tidak memiliki banyak kekuatan sekarang ingin menamparkan mulut mereka sendiri. Jika dia tidak kuat, lalu siapa yang bisa dianggap lebih kuat darinya? Mengapa? Mengapa keberuntungan Gu Ruoyun sebaik itu? Hati Gu Panpan dipenuhi dengan kecemburuan, itu membuatnya gila. Ketika aku pertama kali melihatnya di istana, aku berpikir bahwa pria ini tidak berguna dengan beberapa penampilan. Sekarang dia tidak hanya sangat cantik tapi dia kuat melampaui kepercayaan. Mengapa pria seperti itu mengikuti Gu Ruoyun? Bagaimana wanita itu memenuhi syarat? Tidak, aku tidak kalah dengan dia. Sejak kami masih anak-anak sampai sekarang, dia hanya cocok untuk mengambil barang-barang yang tidak aku inginkan lagi. Namun untuk hal-hal yang aku sukai itu akan selalu menjadi milikku. Gu Ruoyun hanya cocok untuk mengambil sampahnya, dan tidak ada yang lain. Saat ini, selain Gu Panpan, ada orang lain yang juga penuh dengan kecemburuan. Jelas sekali bahwa orang itu adalah Nona Xiyun dari Sekte Pemurnian Senjata. Meskipun pupil matanya berbeda warna, Xiyun percaya sejak awal bahwa Qian Bei Ye adalah pria yang muncul dalam mimpinya seperti dewa. Setelah melihat pria yang telah dia cari selama bertahun-tahun melindungi wanita lain seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak cemburu? Terutama karena wanita itu adalah orang yang sama sekali tidak menghormati Sekte Pemurnian Senjata, Gu Ruoyun. Xiao Yun, Qian Bei Ye menoleh untuk melihat Gu Ruoyun. Dan setelah melihat tatapan tidak percaya gadis itu, hatinya langsung sakit. Apakah dia takut dengan kekejamannya? Xiao Yun, maafkan aku tidak bermaksud berlebihan. Aku baru saja melihat bahwa dia menyakitimu dan menjadi terlalu marah. Aku berjanji bahwa aku tidak akan begitu kejam mulai sekarang. Aku akan membunuh mereka dengan lembut. Setelah mengatakan itu, Qian Bei Ye memegang erat-erat sudut pakaiannya dan menatap Gu Ruoyun dengan memohon. Bagaimana jika Xiao Yun tidak memaafkannya? Bagaimana jika dia tidak ingin mengganggunya lagi? Tidak, sama sekali tidak. Ketika dia memikirkan bagaimana Gu Ruoyun akan mengabaikannya, hati Qian Bei Ye semakin sakit, seolah-olah dia pernah mengalami rasa sakit seperti itu.